Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan semuanya, apa kabar? Saya harap baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap stay at home dan memakai masker saat keluar rumah dan sering-sering mencuci tangan. Rekan-rekan semuanya, saya ucapkan selamat datang di live streaming Kebangkitan UKM bersama. Ya, rekan-rekan semuanya, pada live streaming pada malam hari ini, kita akan mengangkat tema yaitu jaringan kunci kesuksesan. Dan malam hari ini adalah malam yang sangat eksklusif, karena apa? Malam hari ini live streamingnya akan dipandu langsung oleh CEO dari Kehintur dan juga founder dari MF Indonesia, yaitu beliau Bapak Mahmudi Fukumoto. Mesti rekan-rekan semuanya bertanya, kenapa kok malam hari ini begitu spesial sampai Bapak Mahmudi Fukumoto sendiri yang akan membawakan live streaming pada malam hari ini? Karena malam hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan Kensuse dan sekarang menjadi Direktur Utama di PT Suryatama Indonesia. Oke, rekan-rekan semuanya, tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak profil dan juga waktu dan tempat. Saya persilahkan kepada Bapak Mahmudi Fukumoto. Ya, bareng untuk membangun Indonesia lah. Apa yang kita bisa perbuat untuk Indonesia itu adalah teman-teman Indonesia yang sekarang ada di Jepang yang kebanyakan pekerja magang, itu pulang ke Indonesia, bikin usaha lah, manajemen bisnis nggak bisa, bikin usaha akhirnya jalan pertama, langsung nggak lama hancur, kayak jadi pengangguran lagi. Berkat keberhasilannya, Mahmudi pun diundang ke tanah air. Ia diminta jadi pembicara dalam Kongres Diaspora Indonesia 2013. Mahmudi Fukumoto dinilai sebagai contoh diaspora sukses. Sukses Mahmudi Fukumoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudara, sedulur-sedulur semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Fukumoto yang insya Allah malam hari ini saya bersama dengan tamu spesial kami akan berbagi cerita, belajar bersama dari seorang yang dulu mantan Kensuse atau pekerja magang di Jepang, dan beliau ini luar biasa. Mungkin dari 1000 orang, beliau ini salah satu orang yang bisa dikatakan survive dan sangat sukses dari segi karir. Beliau itu pertama kali saya ketemu sama beliau itu di Jepang pada tahun 2001 kalau nggak salah itu. Dan belakangan kami ketemu lagi, sering berbagi bersama, sering ngobrol bersama, bertukar pengalaman dan cerita-cerita masa lalu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi kepada kita semua bagaimana caranya proses membangun sebuah bisnis dan bagaimana caranya beliau itu bisa membuka jaringan. Jaringannya bukan cuma di Indonesia saja, tapi ini jaringan yang luar biasa, yaitu dari sebuah negara yang sangat maju, yaitu negara Jepang. Siapa dia? Inilah Mas Boy Sagita yang akan hadir di tempat kita malam hari ini. Monggo Mas Boy. Halo, selamat malam Mas Boy. Assalamualaikum. Halo, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mahmudi. Gimana kabarnya Mas? Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas kondisi corona sekarang ini? Kalau di Jepang itu, di Jepang saat ini ya alhamdulillah sudah secara aktivitas Mas, kita cerita Jepang dulu ya. Secara aktivitas kita itu sudah bisa dikatakan normal. Normal dalam artian ya
harus pakai masker itu memang anjuran, dan itu kalau di Jepang kita tahu semua kan, kalau di Jepang itu dari dulu pakai masker itu sudah ya biasa. Dengan adanya corona ini, kalau kita misalkan keluar tidak pakai masker itu menjadi malu sendiri. Kalau Oh, masalah kalau masalah kegiatan pekerjaan ya sudah berjalan seperti biasa. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana Mas Boy? ya kalau di Indonesia sekarang ya kebetulan kan saya banyaknya customer-nya di otomotif. Untuk di bulan Oktober ini alhamdulillah dibanding 3 bulan sebelumnya sudah naik walaupun belum recover 100%, ya udah kira-kira 60% lah sekarang alhamdulillah. Tapi walaupun belum normal ya, masih ada juga hambatan-hambatan di tempat kerja, ya demand juga, jadi dari penjualannya juga karena berkurang, lalu juga hambatan di tempat kerja seperti kita harus mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak bisa bekerja secara full di kantor ataupun yang ada di lapangan. Oke, kalau aktivitas masyarakat secara umum itu bagaimana Kak? Dengar-dengar kemarin itu ada PSBB lagi itu di Jakarta. Kalau Iya, kalau kalau Mas Boy ini kan kantornya di ini ya, di Bekasi ya. Bekasi ya, Bekasi. Nah, Kalau Bekasi ini yang kena lucu. imbasnya nggak masalah itu? Nah, ini yang lucu. Jadi karena Jakarta PSBB, aktivitas yang berkurang itu kalau kalau saya ya kadang siang ke Jakarta ke customer, yang saya lihat itu aktivitas yang sangat-sangat dirasakan perbedaannya itu kayak seperti rumah makan, kafe untuk ngopi dan lain-lain itu udah tidak bisa lagi kita makan di tempat. Nah, untuk daerah Bekasi itu masih bisa. Nah, jadi kadang-kadang orang yang di Jakarta itu mereka kalau mau nongkrong ketemu mereka pergi ke Bekasi, mereka cari kafe atau rumah makan yang masih buka, dan ya itulah. Jadi walaupun PSBB jalan masih macet, ya di satu sisi Oh begitu ya, jalan masih macet juga ya? tutup ya macet 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 mas, Oh, karena macet. Ya aktivitas ekonomi juga kelihatannya sudah mulai membaik. Saya parameternya kan dari mulai dari tracking ya. Kalau kita lihat banyak truk-truk di jalan ya, yang mengangkut berbagai macam komoditi, ya mungkin sudah mulai putar sekarang. syukur dah kalau begitu, kalau sudah mulai ini, karena ya bagaimanapun ekonomi itu ya kalau tidak ada aktivitas semuanya serba di stop, terus ekonominya kita tidak bisa berputar, terutama ini yang kaum ini Mas, apa itu ya, pekerja-pekerja harian itu kalau Ya tidak benar. boleh kemana-mana, terus tidak boleh bekerja, harus di rumah saja ya. Kalau Ya, ya ada mungkin stimulus ya, kalau itu mencukupi ya syukur alhamdulillah, kalau tidak kan ya bagaimanapun kan harus ceker lah istilahnya, katanya orang Jawa itu harus mencari nafkah, begitu kan ya Mas ya. iya Nah, benar. Makanya serba salah. Di satu sisi kita berhadapan sama masalah ya. virus yang nggak kelihatan gitu kan, wujudnya nggak ketahuan, lalu juga gimana cara tertular juga nggak ngerti. Dan di sisi lain juga kalau kita takut menghadapi itu, ya kita nggak bisa hidup juga kan, nggak bisa menjalankan aktivitas kerja, ekonomi dan lain-lain. Makanya juga kalau ya, beberapa eh, teman-teman Jepang saya, mereka mungkin di Jepang kan lebih pengalaman ya soal virus ini ya. Ya artinya Iya, tanpa kalau ada di virus Jepang itu begini COVID nih ini pun menghadapi. disiplin ya mereka ya. Kalau di Jepang itu begini Mas Boy. Eh saya itu keluar ke kayak ke Ginza, ke ya ke Shinjuku gitu, kadang-kadang muter ke sana itu. Lihat itu aktivitas ya, orang toko pada umumnya udah buka, restoran buka. Terus cuman saya itu teringat waktu kita kan pernah ketemu dulu ya, pertama kali ketemu itu tahun 2001 ya. 2002, 2002. Gitu ya. Mm-hmm. 2002, 2002. Nah, di situ jadi ibaratnya seperti tahun-tahun situ loh. Kita tahu itu kan banyak orang-orang. Begitu juga saat ini. Karena setelah semenjak 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang ini
wisatawan itu kan luar biasa di Tokyo itu. Nah, dengan adanya COVID ini, itu kan belum dibuka, cuman ada beberapa negara lah itu yang bisa masuk ke sini itu pun dengan protokol yang lumayan ketat. Akhirnya ya ada wisatawan di kota-kota itu kayak di Shibuya, Ginza dan lain-lain itu. Cuman dari orang Jepang sendiri, bagaimana ini dengan adanya COVID ini katanya? Dengan beberapa teman, dan teman ini lumayan di obat khusus untuk virus corona itu belum ada. Barangnya kalau sakit kepala belum ada obat sakit kepalanya, yang kan kita nggak perlu nyebut brand lah ya. Nah, cuman kan ada obat-obat lain yang bisa dipakai. Ya kalau misalkan itu sesak napasnya ya pakai obat sesak napasnya. Terus nanti keluar itu pakai itu, dan ya alhamdulillah sampai detik ini corona itu bukan menjadi suatu momok yang harus ditakuti. Diwaspadai, iya. Karena kita waspada itu harus meninggalkan segala aktivitas, itu tidak. Aktivitas tetap kita jalankan. Kalaupun sampai kena, itu ya ada obatnya, bukan tidak ada obatnya sekali. Memang obat yang khusus spesial untuk obat corona ini belum ada. Itu kan ya, akhirnya Avigan segala macam itu bisa dipakai lah. Kira-kira begitu, Mas. Tapi ini istilahnya mukodimah dulu Mas. Sekarang di saat ini belum ini tadi ada sebuah judul bagaimana cara membangun jaringan dan segala macam itu kan, itu menggelitik teman-teman di luar saya. Nah, saya pengen tanya bagaimana ceritanya seorang bisa kita itu menjadi pekerja magang itu istilahnya di dalam takut itu tidak cerita itu nanti itu kan ya tidak perlu pakai ini, tapi pakai segala itu kok Mas Boysa kita bisa masuk ke dunia itu kan menarik sekali. Nah, tapi sebelum itu Mas, mungkin ada satu pariwara yang lewat dulu. Sebelum ini nanti dijawab. Ya, baik. Bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya. Oke, kita kembali lagi bersama Mas Boy Sagita. Monggo Mas Boy tolong berbagi kepada teman-teman yang ada di luar sana, karena banyak sekali sekarang itu pekerja magang atau disebutnya Kensuke itu luar biasa, sudah banyak sekali Mas, udah puluhan ribu mungkin ya. Karena orang di Indonesia itu, yang orang Indonesia yang ada di Jepang itu kalau tidak salah data yang saya pernah dengar itu terakhir itu sekitar 73.000. 73.000 itu yang edukeng itu sekitar nggak sampai 1.000 orang. Artinya sebagian besar itu ya mungkin itu para pekerja magang itu. Bagaimana ceritanya Mas? Oh, oke. Maaf tadi ke sedikit Mas Mahmudi. Ini maksudnya cerita dulu bagaimana bisa prosesnya Mas Boy itu bisa ke Jepang kok ya
kenapa jalan ini Mas Boy itu harus lalui begitu? Oke. Ya, jadi kalau pertama cerita waktu itu tahun 2002 ya. 2002 kebetulan saya juga baru lulus. Waktu itu juga mendaftar di salah satu perusahaan swasta, sudah ya biasalah habis lulus kerja, mendaftar, lalu juga ada tawaran ke Jepang seperti ini. Sebenarnya awalnya ragu karena kita kan nggak terbiasa ya, tapi lihat harus ke Jepang, butuh persiapan yang mungkin lebih persiapan ekstra dibandingkan kita bekerja di Indonesia. Ya, kayaknya udah feeling aja waktu itu, Bismillah aja, ya udah ikut aja magang ke Jepang. Dan pada saat itu kita juga belum tahu seperti apa magang di Jepang itu. Ya. Dan ceritanya tahun 2002, lalu kebetulan melalui perusahaan ya, instansi perusahaan, belajar bahasa Jepang di Indonesia selama 6 bulan. Lalu bulan April 2002 saya ke Jepang. Nah, pertama kali itu di Tokyo ya. Saya tinggal di daerah Kawasaki, Yokohama, salah, ya? Kawasaki. Iya benar. Kawasaki, daerah itu saya bekerja di salah satu perusahaan komponen otomotif di daerah Kawasaki itu mungkin 2 tahun ya, saya di situ 2 tahun. Oh, waktu itu sempat pindah ya? Ya, habis dari situ saya dipindah ke Yokohama. Oh, di Surumi ya? Di Shin Yokohama. Bukan, di Shin Yokohama. Oh, di Shin Yokohama? Ya, dekat stadion. Itu mungkin sekitar 6 bulan lah. 6 bulan di sana. Jadi ya sama seperti teman-teman yang kasusnya lain mungkin yang merasakan berangkat persiapan belajar hanya 6 bulan, berangkat sampai di Jepang harus menghadapi suatu culture bekerja yang sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Ya. Harus disiplin gitu, jam 8 harus sudah masuk gitu ya? Ya, benar. Mungkin adaptasinya bisa dibilang di sana itu saya hampir 2 tahun proses adaptasi. 2 tahun? Lumayan adaptasi. Ini banget hampir ya? 2 tahun. Lumayan lama. Lumayan lama. Untuk bahasa pun itu mungkin 6 bulan, hampir setahunan lah adaptasinya. Karena kan mungkin teman-teman juga merasakan sebelum berangkat kita diajarkan bahasa baku, ya kan? Oh iya, benar. Semacam kalau orang asing ke Indonesia, kalau mereka ikut course yang benar untuk ambil tes bahasa kan mereka belajarnya baku. Tapi kalau untuk conversation sehari-hari kan berbeda. Ya kan? Berbeda dan kata-katanya. Bisa tidak mudeng beneran loh itu. Nggak paham loh dengan bahasa sehari-harinya itu. Nggak paham. Saya waktu itu mungkin ya ada bulanan itu ini mereka bicara apa kok berbeda dengan yang waktu saya belajar di Indonesia. Ya gitu, singkat cerita bekerja hampir setahun pertama itu berat, terasa sangat-sangat berat. Itu enggak beratnya itu pekerjaannya apa karena aturan disiplinnya atau karena budayanya begitu? Semua. Karena kita belum terbiasa, poinnya itu aja. Jadi pada saat itu semuanya terasa berat karena saya belum terbiasa. Setahun ya bekerja, disiplinnya. Lalu juga saya kan kerja 2 tahun itu 3 shift, Mas. Iya. Kerja 3 shift di dalam pabrik perusahaan komponen otomotif yang cukup besar dan aturannya cukup ketat di sana. Dan itu otomatis kan akan tertanam pada diri kita dan menjadi budaya culture di Jepang itu tentunya akan kebawa ke Indonesia kan ya, dengan disiplinnya. Dan itu kalau kita niatin ibaratnya belajar, apalagi Mas Boy ini kan senang banget belajar, itu tentunya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali kan ya? Benar Mas. Jadi yang ya kalau dibilang 1 tahun pertama setelah 1 tahun merasa berat, pengen give up, pernah. Oh pernah juga sampai segitunya?
pernah mau give up. Saya pikir give up, saya pulang aja ke Indonesia, nggak usah saya teruskan. Dan ada mungkin beberapa teman-teman yang nonton ini, teman saya dulu di sana, yang mereka memutuskan akhirnya setahun mereka untuk pulang ke Indonesia, tidak melanjutkan program ini. Tapi pada saat itu yang membuat saya berpikir untuk bertahan, karena saya nggak ada pilihan. Ya artinya sudah sampai di negara orang, nggak semua orang loh bisa pergi ke Jepang. Makanya teman-teman yang ada di Jepang ini, Kensusei ini yang pertama harus bersyukur dulu. Ya, pertama sudah sampai di Jepang. Ya. Lalu yang berpikir kedua, kita harus manfaatkan momen ini. Jadi saya waktu itu hanya berpikir, bahasanya agak selengang, masa gue udah sampai Jepang, tapi nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa belajar apa-apa. Nah, akhirnya cari kesenangan di luar pekerjaan. Karena kan ya tahu sendirilah Mas Mahmudi, kalau kita bangun pagi, kerja, pulang malam, begitu terus dengan rutinitas kan bosan kan? Boring kan? Boring. Ya akhirnya dengan teman di tempat kerja, orang-orang Jepang, Brazil, yang mungkin punya kesamaan hobi waktu itu, ya senang bermusik. Saya nggak bisa main musik, cuman seneng nonton kayak gitu aja lah. Iya, kita kayaknya dulu pernah ke ini ya, ke Osaka itu nyari live music itu Mas ya. Iya. Bener. Iya, ya seperti itu. Lalu ya diajak oleh mereka, ya akhirnya ada sisi positifnya juga. Akhirnya punya banyak teman di sana, lalu juga kemampuan bahasa Jepang meningkat, ya karena sedikit bergaul dengan orang Indonesia. Sebenarnya itu kuncinya tuh. Ya alhamdulillah waktu itu saya ditempatkan hanya 2 orang ya di situ ya. Hanya 2 orang, dan teman saya ini berbeda shift. Berbeda shift. Jadi nggak pernah ketemu. Semakin tersendiri ya, semakin terkucil ya. Iya. Jadi emang udah nggak ada pilihan, ya harus bisa bahasa Jepang dan harus belajar bahasa Jepang. Oke. Gitu. Luar biasa. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Itu artinya apa? Sampai mau give up, tapi bertahan itu artinya adalah harus ulet. Harus ulet untuk selalu harus belajar, yang itu nanti tentunya itu menjadi salah satu proses Mas Boy Sagita untuk melanjutkan karirnya mungkin di Indonesia. Oke. Luar biasa Mas ininya. Dan untuk berikutnya nanti saya akan bertanya ini Mas. Apa itu? Mas Boy Sagita itu kan sekarang menjadi seorang dirut di suatu perusahaan. Mas Saudi. Iya. Ada ya satu lagi tadi mengenai masalah apa yang tadi saya bilang. Artinya kita merasa tersiksa itu kan karena tidak biasa. Ya. Nah, yang hal bagaimana Mas? Sekali lagi Mas. Kita merasa sulit di sana itu karena tidak terbiasa. Ya, yang saya telah dapat pelajaran dari sana, begitu saya artinya legowo untuk mengikuti semua aturan dan lain-lain, itu lama-lama jadi terbiasa. Dan pada saat sudah terbiasa, ya kayak kita aja lah, orang Islam lah. Ya, kayak misalkan kita harus sholat 5 waktu dan lain-lain. Mungkin kalau yang sudah terbiasa kan enggak, itu bukan menganggap itu sebagai apa? Iya. Jadi ya mungkin karena pada saat itu belajar buat terima aja. Udah apa yang memang baik kita terima, walaupun dulu belum bisa, dipaksa untuk mengikutinya gitu. Itu aja sih Mas. Oke, luar biasa ini. Merasa berat karena tidak terbiasa. Ini bisa untuk teman-teman yang di luar sana itu, teman-teman para Kensusei itu. Jadi artinya apa? Seperti yang disampaikan Mas Boy itu, siapapun yang sudah sampai di Jepang ini, cuman ada satu kata, bersyukur. Karena di Indonesia itu ada 260.000, bahkan sekarang sudah mulai lebih. Kalau ditanya pengen ke Jepang,
itu bisa dikatakan hampir 80% itu mengatakan ingin. Artinya apa? Artinya kompetitornya itu sangat besar sekali. Dan teman-teman yang sudah di Jepang ini artinya kan menjadi salah satu orang yang sudah sukses masuk ke Jepang, kan begitu Mas Boy ya? Iya. Itu harus disyukuri. Dan kadang-kadang ya teman-teman itu harus tetap ingat lah niatnya, seperti Mas Boy ini yang tadi sampai pengen give up tapi akhirnya bertahan karena keuletan itu. Dan nyatanya orangnya sekarang cerita itu sekitar 18 tahun yang lalu, kisah 18 atau 17 tahun yang lalu, dan sekarang itu ada hasilnya yang real karena salah satu kunci suksesnya itu mungkin suatu keuletan itu tadi, dan bagaimana ketika sudah boring itu harus mencari ya ibarat hiburan yang notabene itu adalah menjadi suatu jaringan. Oke, terima kasih Mas Boy. Kita akan lanjutkan ke babak berikutnya, tapi sebelum kita Mas Boy berbagi bagaimana membangun bisnis dan karir sampai seperti sekarang ini, kita silahkan pariwara berikut ini yang mau lewat. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Kembali lagi bersama saya Mahmudi Fukumoto dan Mas Boy Sagita. Oke Mas Boy, sudah tidak sabar ini tentunya teman-teman yang di luar sana. Oh iya, kepada teman-teman yang di luar sana, tolong kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bertanya ya. Kalau ini Mas Ferdinand nanti kalau ada pertanyaan tolong diinfo juga. Dan tolong teman-teman semuanya ini dibantu untuk apa ya? Subscribe. Tadi ada pesan sponsor seperti itu supaya channel ini bisa berkembang. Di subscribe, di like, di komen, dan di share gitu. Dan insya Allah nanti kedepannya pasti akan berkembang dan akan kedatangan narasumber-narasumber yang berikutnya. Mas Boy, saya pengen bertanya ini. Ya. Itu bagaimana ceritanya Mas Boy itu kok sekarang sudah mendirikan suatu perusahaan PT Suryatama yang bergerak di bidang logistik dan sekarang sudah punya berapa? 23 truk itu. Itu kan sudah menjadi miliarder ini. Padahal dulu kan ya kerja di belum lah dibanding Mas Mahmudi. 23 sedikit Mas. Tapi itu dari mantan Kensuke atau pekerja magang itu yang bisa berkompetisi dengan Mas Boy ini, yang bisa seperti Mas Boy ini saya rasa tidak banyak ini. Bagaimana Mas? Tolong berbagi kepada teman-teman yang sekarang terutamanya masih di Jepang ini Mas. Jadi teman-teman di Jepang itu saya itu ya semenjak 2001, saya itu pertama di Jepang itu 2001 dan ketemu pertama kali seorang teman itu saya itu sebatang kara benar-benar waktu itu di Jepang itu sebagai orang Indonesia. Di Kawasaki itu pertama di Kawasaki
anak Kensuse Mas. Di Kojima Ya, Shinden ya, itu kan masih ingat Mas ya, ya? ya, 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 masih, Namanya si Aan, ada Oki, ya, ada ya, ya, Hilmi, ada Boy ini. ya, Nah, ya. itu benar-benar teman-teman sahabat-sahabat pertama saya itu di Jepang itu Mas. Jadi Mhm. artinya apa? Dari sekian dan dari situ sampai sekarang ini saya itu alhamdulillah lumayan apa ya, sering berinteraksi, banyak berteman dengan teman-teman Kensusi, dan saya itu ya sering berbagi lah, ayolah semangat gitu. Saya selalu mengatakan di Jepang ini adalah proses belajar. Bukan bukan di Jepang ini ya sudah sukses bisa masuk ke Jepang, tapi ini adalah awal belajar untuk Ya, menyambut masa depan Anda nanti setelah pulang ke setuju, Indonesia, karena masa depan yang sebenarnya itu kan yang di Indonesia itu gitu. setuju, Nah, setuju, nah itu setuju. tapi Mas Boy kebanyakan ya Mas Boy sendiri pasti tahu lah di lingkungan teman-temannya itu, dari sekian banyak temen itu mayoritas Mas, ini mohon maaf sekali nih kalau saya Hmm, salah hmm, ngomong, tapi saya melihat tuh hmm. begitu pulang ke Indonesia itu selang setengah tahun setahun itu Jamila Mas, jatuh miskin lagi. Itu kan sayang banget ini, dan orang-orang pilihan benar-benar yang ulet itu aja yang bisa eh, survive itu. Dan ini contoh nyatanya ini Mas Boy, tolong Mas dibagi kepada si para kohe-kohe ini Mas. Ya, jadi kalau dibilang jadi pengusaha sebenarnya juga agak malu jadi pengusaha. Sebenarnya nggak sengaja aja sih, Mas. Jadi ya waktu di Jepang nggak kepikiran, artinya mau memulai suatu usaha karena mentalnya itu mental pekerja. Ya, Oh, jadi waktu di padahal sana awalnya memang mental pekerja ya. mental pekerja. Saya kan Oke. ya alhamdulillah di sana 2-3 tahun Kensusi, terus pulang ke instansi yang sama, lalu balik lagi jadi total hampir 7 tahun lah. Dan ya, setelah masa Kensusi lewat 3 tahun itu ya alhamdulillah banyak belajar di nggak hanya di lapangan, di tempat yang lain. Loh, Lalu tapi juga waktu ya itu karena kembali lagi itu kan bukan sebagai Kensuse kan Mas Boy ya? ya bukan. Nah, tapi dari instansi yang tempat saya kerja sekarang ini dikirim lagi ke sana. Oh, oke. Sempat juga saya menghandle juga ya, untuk Kensuke juga sempat mungkin hampir setahun lah, tahun setengah, hampir 2 tahun. Ya tapi poinnya memang pada saat di sana memang secara mental saya itu bukan mental pengusaha, tapi mental pekerja. Jadi gimana saya nanti pulang ke Indonesia, saya bisa bekerja, ya, dihargai dan bisa bekerja. Jadi pulang dari Jepang, terus ke Jepang lagi, lalu tahun 2009 akhir saya pulang, mutusin udah pulang aja di Indonesia berkarir karena memang ada tawaran di Indonesia. 2010 hingga 2013 nggak kepikiran untuk usaha, tapi fokus ya kasarnya udah punya ilmunya di Jepang, masa tidak diterapkan di Indonesia. Nah, itu selama masa itulah ya mungkin dulu awalnya kenanya dari ini ya, saya kena racunnya itu dari golf kayaknya. Oh, Jadi golf, gila. Luar biasa. Pas pulang, kebetulan dipaksa sama orang Jepang karena saya di posisi marketing waktu itu. Baru pulang, baru masuk kerja kira-kira 2 minggu kalau nggak salah. Saya diajak sama Saco saya waktu itu. Ayo, dia bilang. Saya belum pernah main golf, belum pernah pegang stick sama sekali. Dia ngajak ke toko golf, terus dia suruh pilih, kamu yang mana? Ya kan? Akhirnya saya pilih, dia bayar, tapi saya dijebak ternyata, Mas. Ya kan? Begitu udah dibeliin sama dia, nggak punya pilihan, kita harus main. Ya kan? Akhirnya udah main, mulai belajar, ya main juga nggak jago-jago amat lah, tapi sering main, yang tadinya sendiri, driving dan lain-lain, mulailah bermain dengan teman. Yang namanya teman itu banyak lah, ada teman ketemu di lapangan golf sekali 2 kali, tiba-tiba jadi akrab sampai sekarang itu ada. Oh, itu dan berarti memang salah kan satu kuncinya jaringan itu Mas ya? Jaringan, dan memang kan mereka itu kan kadang-kadang kalau saya lihat hampir rata-rata yang orang bermain di lapangan golf itu pengusaha.
Oh, hampir rata-rata. jadi di Sedangkan saya lapangan golf itu pekerja. untuk membangun jaringan ya? Pada saat itu saya nggak kepikiran di situ Oke. bisa ada jaringan. Tapi Hmm. setelah saya amati, ini pengusaha rata-rata. Ya, bergaul dengan mereka pun ternyata tidak mudah karena mental pekerja dengan mental pengusaha berbeda, Mas. Oke. Ya, Hmm. ya, tapi akhirnya saya lambat laun belajar dari mereka, dan memang kalau unik-uniknya ya, mungkin nanti teman-teman sendiri coba kalau mulai dari pekerja berubah jadi pengusaha. Kalau pekerja itu kan banyak sesuatu yang teoritis, semuanya harus diperhitungkan, lalu harus didiskusikan dengan atasan, teman, dan lain-lain. Ya kan? Kalau pengusaha ini, apalagi para owner-owner ini kan mereka kadang-kadang bertindak itu taktis saja. Kalau menurut feeling mereka begini oke, jalan. Gitu. Kalau menurut feeling mereka nggak oke, nggak jalan. Tapi seni itulah yang saya lihat ya. Mungkin pengambilan keputusan seperti itu kan tidak 100% feeling dia oke, jadinya oke, nggak juga. Pasti ada yang gagal. Cuman yang saya lihat kalau dari proses mereka itu yang saya kagumi adalah terus dicoba, terus satu gagal, coba lagi, terus coba lagi. Tidak ada Ya, kata menyerah ya? Ya, termasuk mulai 2013 ini ya dengan beberapa teman dan ada orang Jepang juga mulai untuk membuat perusahaan transportasi ini. Gitu ya, awalnya juga kan saya juga nggak punya basic transportasi dan lain-lain. Cuman kalau dilihat pada saat saya hanya melihat bisnis ini prospeknya sangat bagus dan tidak mungkin ditinggalkan. Itu alasan kok bisa melihat seperti itu bagaimana itu pandangannya? Kenapa kok tahu-tahu menentukan di transportasi gitu, Mas? Ya karena tidak ada suatu bisnis yang tidak membutuhkan jasa transportasi. Pada akhirnya. Ya, sama halnya dengan kita membutuhkan pangan seperti beras atau nasi, beras ya. Itu kan sudah kebutuhan pokok gitu. Jadi pasti dibutuhkan. Berarti itu awalnya itu langsung ada ya seperti jaringan atau investornya juga dari asing juga itu, Mas ya? Iya, benar. Dan itu luar biasa ini, ini perlu dicontoh. Itu awalnya itu dengan bermula dari berapa unit itu, Mas? 3-4 kalau nggak salah, 3-4 ini tahun 2013. 2013 ya. 3-4 unit itu artinya sekarang itu jenis transportasinya itu truk apa ya? Istilahnya truk yang panjang kita, yang wing box, yang gede gitu, Mas. Ya, yang wing box yang 9,5 meter itu. Oh, wing box. Jadi terus yang diangkat yang apa besar. Itu, Mas, rata-rata? Rata-rata customer kita dari otomotif. Oke. Berarti kalau otomotif udah ini bidangnya itu logistik, transportasi, ngangkat barang, koneksinya ke otomotif. Berarti nggak ada matinya ya? Ya, kalau dipikir-pikir itu kalau namanya logistik itu sebenarnya kan servis ya. Lebih bisa dibilang jasa. Jadi gimana pelayanan kita aja. Dan memang karena ini jasa ya, kalau pelayanan kita tidak memuaskan, kapan saja bisa diganti tuh, Mas. Oh, pernah terjadi seperti itu, Mas? Ya, yang mepet-mepet adalah mepet-mepet, tapi ya alhamdulillah. Mepet-mepet, tapi karena dengan memperbaiki servis itu akhirnya juga tetap bagus. Apalagi kan tentunya dengan istilahnya ibaratnya itu kalau skill itu diibaratkan teknologi Jepang itu tentunya ya keuletannya bisa teruji, apalagi investornya juga ada Jepang juga kan ya. Oke. Terus itu dari 3 sampai ke level 23 ini 23 unit itu butuh waktu sekian tahun itu langsung nambah banyak itu apa nambahnya sedikit gitu, Mas? Apa bagaimana itu, Mas? Langsung banyak. Jadi ya langsung banyak itu ya ini yang kalau nanti mungkin teman-teman merasakan lah kalau berusaha menjadi pengusaha itu
awalnya nekat. Oh, Jadi kalau ya artinya kan kalau kita mau sebentar. Nekatnya itu dalam artian bagaimana? Tapi customer kan sudah ada kan ya? iya itu makanya sudah ada tapi kan prospeknya belum jelas di depan, ya kan? Demand-nya belum jelas, tetapi pekerjaannya sudah ada. Ya, pada saat itu kita harus memutuskan ini gimana, mau investasi atau tidak. Gitu. Ya beberapa teman ya udah jalan aja gitu kan, investasi kita. Pada saat itulah dilakukan penambahan untuk unit-unit truk itu gitu. Oke, itu truknya apa ngambil dari Jepang, Mas? Atau ngambil di Indonesia saja? Nggak bisa kan, dulu kan pernah nanya sama Mas Mahmudi, sebenarnya aku itu yang ya. pengen itu. Ya pengennya dari Jepang, cuman secara peraturan nggak boleh impor truk dari Jepang. Padahal itu saya nggak tahu pasti itu. Kalau truk itu kan seharusnya bukannya boleh ya kalau second gitu ya? Sampai tahun 2000 berapa ya saya coba. Kita pernah coba ngimpor satu. Ngimpor satu iseng gitu. Nggak keluar, Mas. Tahun berapa saya lupa, 2014 atau 2015 gitu. Nggak bisa keluar sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Alasannya apa itu, Mas? Ya, karena memang nggak boleh mengimpor truk itu. Itu secara regulasi nggak boleh ya memang ya? Secara regulasi nggak boleh. Okay. Jadi pada saat itu kan tsunami Aceh tahun berapa ya? 2004, jauh ya kalau nggak salah. Ya momennya itu pas momen itu tidak diperbolehkan. Nah kita mau coba setelah itu. Telat sebenarnya, telat. Nggak, maksudnya saya dulu waktu kita pas ngobrol-ngobrol itu secara teori kalau truk itu second kan masih boleh. Kecuali kalau otomotif kendaraan pribadi itu kan nggak boleh kan begitu. Harus baru. Nah, berarti sekarang itu udah nggak boleh ya? Sekarang nggak boleh. Kalau saya regulasinya nggak boleh. Ini luar biasa. Dan ini ada rencana penambahan unit lagi, Mas, dalam waktu dekat? Atau karena masih kondisi corona ini harus oke. Ya masih corona. Sekarang gimana cara bertahan dulu deh, Mas. Tapi secara kalau kondisi corona ini benar-benar ini, Mas, apa itu kan tidak sampai ibaratnya ya rugi-rugi banget lah istilahnya, apa itu operasional bisa tercover lah. Itu bagaimana ini? Ya waktu mulai COVID bulan Maret, April, Mei 3 bulan ya karena demand otomotifnya nol ya kita juga bisa dibilang nol. Oke. Ya nol, tapi ya sekarang alhamdulillah lah udah sedikit membaik. Pada saat itu juga kan otomotif turun, tapi di pangan ya karena banyak perusahaan-perusahaan pangan yang harus mensuplai untuk bantuan dan lain-lain sebenarnya naik pada saat itu. Jadi di satu sisi ada demand yang turun, ada demand yang naik. Nah, cuman waktu itu kita agak ragu-ragu mengejar opportunity ini. Ya mungkin nanti teman-teman kalau udah bisnis di Indonesia harus bisa mengamati informasi dan lain-lain. Oh, ini informasi benar atau tidak? Apakah kita ambil bisnis ini atau tidak? Jadi tidak bisa semuanya feeling, semuanya harus dihitung benar-benar. Gitu. Menghitung juga ya, bukan sekedar feeling aja ya. Karena resikonya itu kadang di Indonesia nggak kelihatan, Mas. Resiko tuh. Oh begitu ya? Iya. Kita kadang-kadang ngitung resiko mungkin segini, tiba-tiba sudah jalan nongol lagi. Makanya kan bisnis di kita itu kan high cost itu kayak begitu. Budget yang tak terduga itu ya. Benar, orang yang sudah pengalaman berbisnis, akhirnya mereka memasukkan komponen-komponen yang resiko tadi semakin besar. Gitu. Secara bisnis bagus, ya memang artinya untuk perusahaan dia bagus, tapi kan secara kompetisi nggak bagus. Oke, Mas. Iya. Oke, Mas Boy, luar biasa ceritanya ini. Sebenarnya pengen ngobrol banyak terus ini, nanti kalau kita ngobrolnya ini terus, waktunya akan lewat dong kita. Oke, ini kayaknya ada pesan yang nanti saya pengen membahas itu, pengen tanya tentang golf, hobi golf itu menarik sekali itu menurut saya itu. Yeah. Seorang mantan Kensuke menjadi pengusaha
menjadi pengusaha logistik dengan 23 unit truk, jaringannya sudah bahkan ada investor asingnya juga, ini luar biasa. Dan yang menarik lagi nih, yang menggelitik saya ini, kok hobinya golf itu, kenapa itu? Sebelum kita tanyakan masalah ini, mari kita tunggu. Kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Kembali lagi bersama saya Mahmudi Fukumoto yang akan memandu jalannya acara ini bersama Mas Boy Sagita. Mas Boy, ini Ya. yang pengen saya kulik ini. Sebelum cerita banyak, saya pengen tahu ceritanya bagaimana Mas Boy. Sebelum bercerita, saya pengen tahu ini Mas. Mas Boy itu pakai stick apa toh? Sekarang. Klubnya itu mereknya apa Mas? Mereknya dulu ini Mas. Sekarang pakai Honma, Mas. Gila. Honma, Mas. Honma itu, Mas. Iya. Honma itu di Jepang itu. Honma apa ini, Mas? Honma yang apalah, yang bukan emas lah. Saya nggak suka yang emas-emas itu. Kan itu ada beres Ya, apa-apa gitu. Ya beres-beres Oh, bintang gini, Mas. berapa? Bintang 3. Gini, Mas. Honma itu Mas ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Ini ibarat kalau secara pride itu kalau udah pakai Honma itu bisa dikatakan mentok, Mas. Di Jepang, Mas, namanya Honma bintang 5, Mas ya. Bintang 5 itu ada lapisannya kecil lah, emas 24 karat itu. Itu kan klub itu, Mas. Klub itu kan ada, kalau namanya iron itu dulu dari 3, 4, sekarang itu kebanyakan 5, 6, 7, 8, 9. 8. Ya, 9 ya. 9. Terus nanti kan ada itu, kalau Honma itu pakai 10 gitu ya. 10. Ya, 10 Terus ada 10. 11, 12. Ya. Itu misalkan anggap dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 klub. 8. Tambah driver 1, 9. Tambah wood 3 dan 5, 11. Sama putter 12. 12 gitu. Kalau aturan internasional itu kalau nggak salah, kalau sebelum berubah itu kan maksimal 14 klub ya. Dan 3, 4. Ya. Nah, ini kalau pada awam pada umumnya itu 12 klub ini. Namanya Honma bintang 5 itu, Mas, di Jepang, Mas. 12 berapa itu sekarang? 12 berapa? itu kita ngambil 1 per batang. 1. Tutup mata kita ambil itu. Itu harganya per batang itu Gojumang yen itu 50.000 ya. 60 juta. Kalau kurs sekarang 60 lebih lah, Mas. Per batang. 70 juta. Kalau kali 12 dapat truk satu tuh, Mas. Dapat apa? Dapat truk itu satu.
Dapat truk. Ya kalau Iya Mas Boy gila dapat itu. truk, kalau saya hobinya ini Mas. Alphard dapat lah Mas, Alphard Mas. Itu 12 itu kan gila, itu kan luar biasa. Kalau Ya, ibaratnya stick golf itu kalau udah megang Honma itu ibarat kita naik mobil itu kelasnya bukan bukan Fortuner Pajero Sport lagi Mas. Itu sudah eh, udah yang ya apa ya paling anu ya Land Cruiser apa Land Rover Sport gitu apa udah gila itu Mas. Premium itu Mas. iya, iya, iya. Ah, kok itu ceritanya bagaimana Mas? Semenjak kapan ini Mas Boy ini belajar? Oh semenjak tadi ya cerita yang tadi ya, yang Iya, kalau iya dulu awal-awalnya kan pakai apa? TaylorMade waktu dibeliin itu kan TaylorMade, set. alarmnya. Terus yang ya biasa lah namanya juga ya kayak orang yang misalkan hobi kamera atau sekarang lagi banyak hobi naik sepeda ya Iya. kan? Selalu diimprove juga yang ngelihat orang kok kayaknya enak gitu kan, kayaknya enak coba-coba. Ya awalnya kan nyoba punya teman gitu kan. Wih, enak ini ternyata gitu kan. Itu saya ternyata baru tahu itu setelah main golf berapa tahun ya Mas ya? 2009 2010 main. Gantinya itu kan baru 2 tahun yang lalu. Oh ganti Honma itu ya? Iya, baru sadar ternyata enak itu stick itu. Kalau Honma itu bukan enak lagi Mas. Maksudnya itu mukul salah pun orang akan hormat itu Mas dengan Honma itu Mas. Benar. Gitu. Karena Honma ya gimana udah mentok. Ibaratnya kalau Honma pakai Honma itu udah mentok, mau beli klub lagi ya apalagi yang lebih anu kan begitu. Oke. Iya. Ini Mas Boy juga kayaknya pernah ini ya, latihan di Jepang juga. Ini mohon fotonya ini kalau bisa di ini. Itu pernah latihan di Jepang ini. Jet lag itu. Kalau yang ini nih dengan ini Mas. Ini yang deputi, Pak Deputi. Oh iya, ini dengan Pak Deputi dengan ini yang baju merah ini siapa ini Mas? Mas Mahmudi itu. Ini saya sendiri. Ini kita main di mana ya waktu itu ya? Lupa di mana ini. Di Romangun bukan? Itu Mas kalau nggak salah. Royal. Oh iya. Clubhouse-nya belum jadi waktu itu. Oh iya benar. Benar. Ada gambarnya lagi nggak ini lainnya? Nggak ada lagi. Satu ini. Wow, ini Mas Boy ini. Oke. Oh kayaknya mau keluar lagi nih gambar. Wah, ini slow motionnya ini. Ini siapa yang ngambil nih videonya nih? Ini di sebelahnya Royal. Wah, tapi oke lah. Ini zaman dulu ya. Iya, yang penting bolanya maju aja lah kalau main golf. Wah ya, tapi ini nih. Kalah lah sama Mahmudi Sensei, kalah lah. Saya kalah. Wah gila, itu jarak berapa meter itu langsung masuk itu? Nah, ini latihannya di Jepang nih, di Kawasaki nih. Jet lag itu, lagi jet lag. Oh jet lag, karena dari mana? Dari Amerika waktu itu ya? Ya pas transit ya. Iya dari Amerika kan waktu itu ya? Apa Eropa tuh? Amerika Mas. Amerika ya. Ya habis tugas dari sana pulang di Kawasaki, aku pengen transit di Jepang, mikir ya udah telepon aja Mas Mahmudi, aku pikir pengen main dulu di Jepang. Bukannya diajak makan malah dikasih stick golf ya, suruh main diajak latihan ya. Iya. Oke. Mas ini karena apa ya Mas ya? Pengen ngobrol banyak lagi sih, udah 1 jam ya. Nanti kalau kita over ini kita bisa dimarahin sama yang punya acara, tapi saya mau minta apa itu pesan untuk para kohai yang ada di Jepang terutamanya maupun teman-teman yang Indonesia masih muda-muda itu bagaimana apa itu yang harus dilakukan nanti pasca pulang dari Jepang maupun teman-teman yang sekarang masih sekolah itu nanti bagaimana itu setelah tamat sekolah mau berkarir harus bagaimana itu, tolong pesan-pesannya kepada mereka Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Mahmudi. Jadi kalau pesan saya untuk teman-teman yang training Kensusei di Jepang sekarang, yang pertama kalian harus bersyukur dulu bahwa kalian terpilih dari
Sekarang berapa? 260 juta ya masyarakat Indonesia yang ada, kalian bisa training di Jepang dengan segala macam cara kalian pergi ke sana. Kalian syukuri itu dulu. Yang kedua, kalian sudah berada di Jepang. Kalian harus manfaatkan itu. Jadi jangan, kalau waktu dulu saya pernah ngurus Kensusei itu, saya melihat mereka di Jepang tetap bermain bersama orang Indonesia. Yang orang dari daerah Jawa Timur main dari Jawa Barat. Jadi yang orang Jawa Timur belajar bahasa Sunda, yang orang Jawa Barat belajar, jangan. Ya, kalau bisa kalian lebih banyak berbaur dengan orang Jepang atau orang-orang asing yang ada di Jepang. Itu akan lebih memacu kalian untuk bisa belajar bahasa Jepang. Lalu juga jangan terlena. Kalian 3 tahun di sana itu pulang ke Indonesia, rata-rata juga saya melihat mereka merasa 3 tahun di Jepang, pulang ke Indonesia, kalau yang mau berkarir, merasa minta dihargai tinggi. Ya, kalau mau minta dihargai tinggi, buktikan. Ya, di sana mungkin ada tes ya, tes JLPT itu bahasa Jepang. Ya, kalau kalian mau dihargai tinggi, raih itu setinggi-tinggi mungkin. Sampai N1 atau N2. Kalian fokus selama kalian menjadi Kensu di Jepang itu. Lalu apabila kalian ingin berkarir di perusahaan di Indonesia, kalian tahu juga kan culture Jepang. Artinya kalau kalian selama di Jepang, kalian tidak bisa mengikuti culture itu, tidak bisa nggak terbiasa, kalian akan sulit untuk bekerja di bidang yang sama, terutama di manufacturing di Indonesia. Dan pada akhirnya kalau mungkin teman-teman yang ingin mau pulang ke Indonesia lalu ingin menjadi pengusaha, ya kalau saran saya sih banyak mencoba aja, banyak mencoba dan terukur. Maksud saya kalau kalian mungkin pulang dari Jepang punya uang lebih 100, ya jangan dicoba semuanya. Artinya begitu kalian coba semua, ya begitu gagal hilang semua. Tapi coba aja sedikit. Gitu. Atau ini Mas ya, atau mengikuti orang yang sudah jalan, itu ya, sambil boleh. belajar, Itu sambil bagus. ini mencari mentor yang tepat gitu Mas ya. Benar. Mas Boy, nah, ini itu maaf sekali bagus. nih. Mohon maaf sekali nih Mas. Ini dari pemirsa di luar Mas, namanya Mas Bobin Alamo. Mau bertanya ini Mas. Mas Boy masih punya waktu nggak ini ya? Ya, boleh. Nah, pertanyaannya begini Mas. Pak Mahmudi mohon izin bertanya kepada Pak Bowie. Nah, pertanyaan adalah permodalan awal bagaimana? Nah, mohon menjelaskan ngurus perizinan usaha logistik. Terima kasih. Wah, waktunya bisa nggak ini Mas? Kita udah over 3 menit ini. Singkat aja Mas. Kalau begini Mas, kalau melihat suatu bisnis itu yang pertama kalian harus cari adalah bisnisnya ada, kesempatan ada. Nanti ini sih pengalaman saya, insya Allah kalau masalah modal dan lain-lain, apalagi masalah perizinan itu gampang sekali. Artinya banyak sekali jasa perusahaan jasa yang dia bisa itu dulu Mas ya berarti yang benar. Yang paling penting itu. Jadi kalau justru kebalik, kalau kita punya uang, bisa ngurus izin, jadi perusahaan, lalu kerjanya nggak ada, jaringan juga sedikit, lebih sulit lagi. Jadi kalau maksud saya dalam memulai itu jangan terlalu dipikirkan masalah modal, perizinan dan lain-lain. Kalau dipikirkan gitu terus nggak akan jalan. Gitu. Nah itu ya modal mungkin bisa mulai banyak cara Mas ya. Kalau saya pengalaman begitu kita fokus berpikir ke sana, akhirnya kan otak ini jalan berpikir sendiri. Oh, kalau misalkan dari bank segini, oh ternyata ada teman yang dia punya uang juga. Coba tawarin misalkan, ya kayak Mas Mahmudi gini kan, gimana investasi. Tapi begitu berhadapan sama orang itu kan yang ditanya kan simpel. Kita ke bank aja simpel. Bisnisnya mana? Ada nggak? Ya kan? Juga mereka minta jaminan. Jaminannya apa? Ya kita aset nggak punya, apa nggak punya. Ya akhirnya ujung-ujungnya cari yang ya artinya begitu bisnis sudah ada, kita bisa menjelaskan dengan baik ke pemodal, ya mungkin dia berminat dan dia bisa ikut sebagai pemodal di perusahaan kita. Benar sekali. Jadi
kesimpulannya adalah Mas Bobin Alamo. Nah, itu jawaban dari Pak Bowie. Jadi kuncinya itu adalah jaringan. Jaringan adalah kunci kesuksesan. Benar Pak Bowie ya? Masalah modal uang, perizinan itu, apalagi perizinan itu hal bisa dikatakan hal sepele lah. Yang penting adalah jaringan, model bisnis. Nah, nanti setelah itu ada semuanya, ya tinggal pemodal pasti ada solusinya. Kira-kira begitu Pak Boy. Terima kasih, kita sudah over 5 menit. Ya. Nah, jangan kapok-kapok nanti. Terima kasih Mas Mahmudi. Nah, terima kasih waktunya dan semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu, dijauhkan dari corona dan semoga corona cepat berlalu. Dan saya sendiri Mahmudi Fukumoto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan acara ini kami kembalikan kepada Mas Ferdinand. Ya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bowie Sagita yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua malam hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Mahmudi Fukumoto yang telah berkenan untuk memandu jalannya live streaming malam hari ini. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi adalah perbincangan singkat tetapi sangat memotivasi kita semuanya. Dan saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube MF Indonesia, karena dengan cara subscribe, berarti rekan-rekan semuanya telah mendukung channel MF Indonesia untuk berkembang lebih baik lagi. Dan saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, jangan lupa saksikan live streaming kita minggu depan, yaitu hari Minggu, 11 Oktober 2020, jam 7:30 atau 7:30 waktu Indonesia Barat. Karena kita akan kedatangan 2 orang Kensuse yang pastinya menginspirasi dan juga sangat memotivasi kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.